Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKP Kadipaten mengucapkan selamat hari Minggu. Sehubungan dengan pandemi Corona yang melanda dunia saat ini, maka kebaktian kita laksanakan secara online. Kebaktian Paskah 4 bertemakan Teladan Sang Gembala, dan pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10, dan pujian Mazmur berbalasan diambil dari Mazmur pasal 93. Bapak Ibu Saudara, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Kita akan menyanyikan NKB nomor 3, bait yang pertama, Terpujilah Allah. Pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 10 ayat 11. Demikian, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita nyatakan doa kita kepada Tuhan, kita berdoa. Syukur kami nyatakan kepada Engkau Tuhan, ketika kami sebagai jemaat Tuhan, jemaat GKP Kadipaten masih beroleh kesehatan, masih beroleh kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang boleh kami rasakan di tengah-tengah berbagai pandemi virus corona yang melanda dunia ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa hadir
dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami masih dapat merasakan kasih, karunia dan berkat Tuhan melalui kesehatan yang boleh kami rasakan bersama-sama. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, sehingga ibadah ini menjadi sukacita bagi setiap kami, bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami yang dinyatakan hanya di dalam satu nama, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi hukum Allah dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jika padaku ditanyakan apa, akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama. Diawali dengan pengakuan dosa secara pribadi di dalam saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang dengarkanlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Tiba saatnya kita akan bermazmur kepada Tuhan. Kita akan baca secara bersahut-sahutan dan diambil dari Mazmur pasal 93. Demikian. Tuhan adalah Raja, Dia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi napasannya. Daripada suara air yang besar, daripada rencana ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Baik-Mu layak kudus ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Kemuliaan bagi Bapa. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan. Pembacaan Alkitab terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat 10. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau
ketika pada hari ini kami boleh menapaki kebaktian minggu, walaupun dilakukan di rumah masing-masing, tetapi biarlah sukacita, damai sejahtera, kualitas ibadah kami tetap kami arahkan kepada Tuhan. Dan kami mengucap syukur kepada Tuhan ketika Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami merendahkan hati kami. Kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, bersabdalah, kami siap sedia merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus Sang Gembala yang baik, kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 10 ayat 1 hingga ayat 10. Saya akan membacakannya bagi kita semua, saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Gembala yang Baik. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara. Selamat hari Minggu, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, sadar atau tidak, pandemi COVID-19 telah banyak mengubah kehidupan dan aktivitas kita. Pintu kantor atau tempat kerja ditutup, pintu sekolah ditutup, pintu rumah ibadah termasuk gereja ditutup. Segala aktivitas diarahkan ke rumah. Itu juga dengan pintu rumah yang tertutup, demi melakukan pembatasan fisik dan pembatasan sosial. Saudara, beberapa kali saya melewati desa Liang Julang, kecamatan Kadipaten. Semua akses jalan ditutup dengan bambu. Bahkan gang kecil sekalipun juga ditutup. Siapa saja yang tinggal di situ, ada Bapak Penatua Wehuta Galung, ada keluarga Bapak Stephen Sihombing, ada keluarga Bapak Louis Simamora, dan masih ada lagi.
Artinya apa? Artinya segala sesuatu serba terbatas dan dibatasi. Sampai sejauh itu ya oke, selama itu dapat meminimalisir penyebaran COVID-19. Namun saudara, yang membuat miris, COVID-19 tidak hanya membuat kita menutup pintu rumah, pintu gereja, pintu sekolah, bahkan pintu kantor. COVID ini juga membuat seorang menutup pintu akal dan hati kemanusiaannya. Beberapa waktu lalu kita mendengar berita ada pasien COVID yang tidak jujur terkait dengan riwayatnya. Dampaknya seorang dokter turut terpapar ketika sedang menangani pasien tersebut, bahkan meninggal. Di kasus lain ada juga jenazah tenaga medis yang ditolong oleh warga untuk dimakamkan di daerah tempat mereka tinggal, padahal tata cara pemakaman sudah sesuai dengan protokol, sudah sesuai dengan yang seharusnya. Sungguh saudara, pandemi ini tidak hanya mengubah kondisi dan situasi kehidupan manusia, namun mengubah manusia itu sendiri. Pada kesempatan kali ini saudara, meskipun kita mengikuti ibadah dengan pintu rumah yang masing-masing tertutup, saya mengajak kita semua membuka pintu hati dan pintu pikiran saudara untuk merefleksikan Kristus sebagai pintu dan Kristus sebagai gembala. Saudara, seorang teolog Indonesia bernama Joas Adi Prasetya, beliau juga dosen saya ketika kuliah dulu. Dalam pemikirannya, metafora pintu harus dimaknai dengan makna ganda. Pernyataan Yesus, "Aku adalah pintu," menyiratkan sebuah penegasan bahwa Yesus menjadi pintu yang mengubah identitas saudara. Di dalam dan melalui Yesus Sang Gembala, saudara diubah, lebih tepatnya dipanggil untuk berubah. Pertanyaannya, berubah seperti apa dan bagaimana? Kita lihat makna yang kedua. Aku adalah pintu menyiratkan penegasan bahwa di dalam dan melalui Yesus, saudara dihubungkan memasuki dunia, memasuki kenyataan kehidupan. Bukan hanya kehidupan saya dan saudara, namun juga kehidupan sesama kita. Identitas kita ditentukan oleh Kristus, namun identitas Kristiani kita juga dipertaruhkan di dalam kancah kehidupan saudara dan sesama. Semakin kita tertutup kepada sesama, semakin kita kehilangan identitas Kristiani kita. Semakin kita membenci, semakin kita menghakimi, semakin kita menjahati sesama kita, semakin hancur identitas Kristiani kita. Aku adalah pintu, aku adalah gembala. Sebuah metafora yang menyiratkan ajakan panggilan Sang Gembala bagi saudara dan saya sebagai domba-dombanya untuk melihat kondisi dunia dan sesama saat ini. Di dalam dan melalui Kristus, Sang Pintu kehidupan, kita dipanggil untuk mewujud nyatakan citra Kristus, citra Kristen di tengah-tengah dunia ini. Saudara, di beberapa kesempatan khotbah, saya memakai sebuah lukisan untuk ilustrasi. Semoga saudara masih ingat. Saya perlihatkan lukisan aslinya. Mungkin di rumah saudara memajang lukisan ini. Saya suka sekali dengan lukisan ini. Lukisan ini karya William Homan Hunt. Lukisan yang menggambarkan Yesus mengetuk sebuah pintu rumah, namun tidak ada gagang pintunya di bagian luar. Artinya pintu hanya dapat dibuka dari dalam rumah. Lukisan ini terinspirasi dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya bacakan bagian tersebut. Lihat,
Aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, pada saat ini mungkin pintu rumah kita tertutup. Semua pintu tertutup. Namun jangan biarkan pintu hati, pintu pikiran, dan pintu kebaikan kita yang tertutup. Yesus sang gembala yang baik mau datang, mengetuk pintu hati dan pikiran saudara. Ia mau menunjukkan teladannya bagi kita. Maka saudara-saudara, mari kita membuka pintu hati dan pikiran kita untuk mengundang sang pintu yang sejati, yaitu Kristus. Di dalam dan melalui Yesus sang gembala yang menjadi teladan, kita dihantarkan melihat dunia ini, melihat sesama kita, menolong, menopang sesama kita. Terlebih di dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan dikumpulkan dengan memuji Tuhan dari NKB nomor 199. Sudah
terkasih dalam nama Tuhan, marilah kita naikkan doa syukur kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, anugerah terindah datang dari-Mu. Kini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan memurapinya. Pakailah hidup kami menjadi alat di tangan-Mu, menjadi persembahan yang kudus dan berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyampaikan syafaat kita di dalam doa, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan, terpujilah Engkau. Engkau adalah pintu bagi kami. Di dalam dan melalui Engkau, identitas kami ditentukan. Dan di dalam dan melalui Engkau, kami terhubung dengan sesama kami. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk melihat mereka sebagai saudara-saudara terkasih kami di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kesulitan mereka. Biarlah kami boleh menjadi tangan Tuhan untuk menopang mereka, untuk membantu mereka. Pakailah kami, ya Tuhan. Engkau adalah Sang Gembala yang baik. Engkau adalah pintu bagi kami. Ya Tuhan, di kesempatan kali ini bersama-sama dengan Jemaat GKP Kadipaten, kami hendak menyampaikan syafaat kami. Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih kami yang bergumul dengan fisiknya yang rentan, yang sakit. Kiranya Tuhan mau memulihkan mereka, Tuhan mau menyembuhkan mereka, Tuhan mau menjamah mereka, memberkati segala upaya usaha pengobatan, sehingga boleh menjadi cara dan jalan bagi Tuhan untuk memulihkan, untuk menyembuhkan saudara-saudara kami terkasih. Ya Tuhan, kami juga menyampaikan syukur kami kepada Engkau ketika dalam sepekan ini Tuhan telah mengaruniakan kehidupan, pertambahan usia 1 tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak terkasih kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah anugerah yang mereka terima, mereka boleh senantiasa mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan atas setiap berkat, atas setiap kepercayaan kehidupan yang Tuhan berikan. Dan biarlah dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa tanggung jawab, kami boleh menjalani kehidupan ini sebagai bentuk rasa terima kasih kami, rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan, menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, boleh memuliakan Tuhan, boleh mengasihi sesama kami. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak J. Silaban, Boru Samosir. Kami turut merasakan sukacita ketika Ibu Boru Samosir boleh mengandung. Kiranya Tuhan yang menjaga kandungannya, Tuhan yang memberikan kesehatan, sehingga tepat pada waktunya Tuhan boleh menghadirkan anak terkasih di tengah-tengah kehidupan keluarga. Tuhan kiranya menerima rasa syukur mereka yang mereka ungkapkan hanya bagi Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan, bersama-sama dengan bangsa ini, bahkan warga dunia, kami boleh memohon kepada Engkau. Tuhan, pulihkan kondisi kami. Tuhan, pulihkan keadaan kami di tengah-tengah pandemi Corona yang sedang mewabah, yang sedang terjadi. Kami menyadari Tuhan ini berdampak bagi semua sisi, dan mungkin kami juga merasakan dampaknya. Kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga dengan penuh pengharapan, dengan penuh kesabaran, kami tidak lari dari kondisi ini, tetapi kami boleh menghadapi kondisi ini
menjalani kondisi ini bersama Tuhan, sehingga kami dikuatkan. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya, seutuhnya kehidupan kami, begitu juga dengan tenaga medis, begitu juga dengan pemerintah yang senantiasa berupaya bersama-sama dengan masyarakat untuk keluar dari pandemi ini. Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami yang kami nyatakan, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, pintu dan teladan kami. Dan biarlah pada kesempatan kali ini kami boleh berdoa sebagaimana doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Jadikanlah Kristus sebagai teladan kita, sebagai gembala kita. Ia adalah pintu. Di dalam Dia dan melalui Dia kita dapat senantiasa menopang, menolong, menyapa sesama kita. Dan biarlah dalam kehidupan ini, melalui Kristus pula kita boleh menunjukkan citra Kristus, citra Kristiani di dalam kehidupan kita melalui diri kita. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan, Majelis Jemaat GKP Kadipaten mengucapkan terima kasih telah mengikuti ibadah online di rumah masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Amin.